أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائنا خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بإسرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بفتنة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين أما بعد. Bermula ini adalah sebagian anak ummul mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Jadi sudah ada kebiasaan kami apabila anak bulikan dan ziarah wali semua kami mengadakan manaqib Siti Khadijah. Tabarruk mengambil barokah yang mudah-mudahan artinya dengan pembacaan manaqib Siti Khadijah ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat barakah lawan mereka, kemudian rezeki kita bertambah. Karena sudah terkenal bahwa Khadijah ini adalah orang yang sangat kaya raya. Menurut kita ini kaya itu dia kaya artinya sugih benar. Nah jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, mengampun dosa kita, serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Pujian bagi kita menyazitul awliya tanzilur rahmat. Ketika dibaca dikisahkan manaqib para auliya Allah itu. Mengisahkan manaqib Semang, manaqib Guru Sekumpul, manaqib Siti Khadijah atau manaqib Datuk Pelampaian. Itu Allah memberikan rahmat dan barokah kita mendapatkan. Arti barokah oleh Nabi ziyadatul khair min ilahi, bertambah kebaikannya. Nah dengan sebab mengadakan membaca manaqib, dengan sebab kita mendengarkan itu manaqib para Allah menjadi sebab ziyadatul khair, bertambah kebaikan kita, usaha kita bertambah baik. Nah umur kita ke depannya bertambah baik, rumah tangga kita ke depannya bertambah baik dan sebagainya dan sebagainya lantaran bertawasul mencintai para aulia. Adapun Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Tuhan memberikan di antara sekian bini Nabi kita jumlahnya kalau kita 11 bini Nabi kalau 11. Nah tapi di antara 11 bini Nabi kita ini yang sangat mulia yang diberikan afdal oleh Allah Ta'ala yaitu Siti Khadijah. Untuk guru boleh jalan artinya lebih banyak boleh ya. Di dalam Al-Quran disebutkan apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, tungki haja Allah satu minggu lah. Fankihu tungki haja nikah haja perempuan. Ujar Allah Ta'ala mengkada bayu situng masna 2 wa thulatha 3 wa ruba' 4. Nah, tapi kita adil, awal adil, munnya adil. Ujar Allah Ta'ala, ujar Rasulullah, kayaknya apa bini sampai 4. Bini satu bini nih 4 bini. Malam minggu nasikum, malam Senin nasikum, putar bola. Nah, putar pas anak putaran tadi sekalinya bini yang pertama tadi kemana asidin? Kan ada orangnya di rumah, tatap nang laki di guling di situ. Adil guling, ada kawin adakan. Nah, ada kita nih bini banyak, nggak ada bini buka kawin yang kedua, nang ada nih ada adil. Pada adil. Yang kedua begini banyak nih pengertian bila kada adil, bila kada adil hari kiamat kena pensiun jam 9 kada berjalan. Nah orang berjalan kada lihat. Nah, bila kada adil. Bila iya toh. Nah, kamu di akhir masyarakat. Oh ini kada sunnah berjalan. Tapi kalau orang setruk ya berjalan aja nah. Orang setruk toh. Lihat orang setruk ya berjalan aja pula. Setukunan pasin kayak ini, benernya pasin kayak ini berjalan, orang satu kita jalan, artinya awak pembicaraan woyo nang ini nah, itu.
truk ya di jalan. Orang satu truk di jalan ini ngaji. Ya kayak tahu jalan aja, satu. Nah, jalan. Artinya aku bujur awak jangan kiri tapi nang ini nah. Nah, bilang ada adil, singjang segala. Cukup sih aja begini tuh ya, cukup aja sudah. Nah, diberi oleh Allah Ta'ala, yang mulai ke karingnya. Apa ambil aja lah. Nah, jadi tadi itulah diberi kita muliaan ini, diberikan kemuliaan Habib yang tadi diberikan keistimewaan, diberikan kekawaman, diberikan sulit luar biasa, diberikan kecantikan yang luar biasa melalui daripada lumasnya diberi. Kalau nyata kita lumas daripada yang ada. Bahkan Ummul Mukminin ibu kita orang beriman mulai dari dunia sampai akhirat. Itu ibu kita dapat Khadijah. Jadi yang memimpin perempuan dalam surga itu bukan Abu Bakar tetapi adalah Khadijah. Sarjanya langkah itu luar biasa. Dilahirkan 15 tahun sebelum Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati karena beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dengan kaya raya. Pedagang yang terkenal Kambian Sugih luar biasa kasugihan ini Khadijah. Sampai-sampai di dalam riwayat itu saking sugihnya Khadijah ini membawa kunci duit itu lah, kunci duitnya itu, kunci pati duitnya itu 60 anak ekor unta membawa kunci duitnya aja. Yang kita ini sering kunci aja kada bisa. Contohnya kunci kindai, kindai baju kada bisa. 60 anak ekor unta membawa kunci daripada apa kasus sudah diatur. Nah, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kepada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat sampai akhir, kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlak, terkenal namanya Muhammad Al-Amin. Namanya kabar nih, Khadijah bahwa ada jurang seorang laki-laki di sana, orangnya emas, terkenal dengan jujur, akhlaknya yang bagus. Khadijah marahnya Muhammad Al-Amin. Al-Amin. Nah, lalu Khadijah jadi menawarkan, kapincut hatinya menawarkan lawan Nabi kita Muhammad Al-Amin. Nah, sini Muhammad gelarnya Muhammad Al-Amin. Bagus juga. Jadi kalau dalam kitab Syiar Salikin itu Nabi kita mencegah Nabi kita sare nang ulah laran gelar-gelar dan ada bagus. Bari ngaran yang gelar dan bagus dari Muhammad Al-Amin. Ya kalau ini ngaran bagus materi dewan di tiap kadung. Oh kadung. Nah ajar aku menjokong ajar kurang hakun di tiap kadung. Makanya kita kadung ya. Ujar. Untuk atas itu hak itu kita ini tinggi yang kadung tadi. Jadi bagus ngaran jangan gelar ada bagus. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah Amin untuk didagangkan dagangannya itu. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya yang bernama Maisarah. Maisarah ini kalau kita di Banjar ya beginian. Nah kalau di Makkah tuh Ramujan dia ngarannya Maisarah. Berapa Maisarah tadi? Nah, disuruh Khadijah supaya mengawali Baginda di dalam perjalanan itu. Ketika sampai di negeri Syam, semua dagangan habis laku dengan untung 6 dagangan. Padahal Nabi pertama kali membawa dagangan Khadijah itu mulai kota Makkah membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam itu sawah khawatir dengan Khadijah. Apa dua ekor unta langsung membawa dagangan Khadijah. Ujar Khadijah lekat ini, jangan-jangan bersiah kada habis. Sedangkan yang seekor unta aja membawa dagangan Khadijah karena di Syam sana lawasnya habis. Ini Nabi kita langsung 2 ekor unta membawa dagangan Khadijah. Pandul habis mendapat untung.
disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah berdagang surun nazirin senang mereka memandang. Lalu harus Indonesia biar utang orang habis jualannya buka toko, buka warung, buka dagangan laris manis. Utang jualannya itu marahnya laku juga dibayar orang dia kalau dibayar orang marahnya dibayar orang marahnya. Jadi untuk tagihan utang 20 hari Kamis. Nah, mana gue utang tak berdatang hari Kamis bagus. Nah, kemudian penagih utang hari Kamis juga dan dapat untung yang banyak yang beda. Nah, setelah itu kembali baginda ke kota Makkah, manakala sampai ke Makkah disambut oleh Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam perdagangan itu, gembira luar biasa. Nah, di saat itulah maka tersirat atau tertanam di hati Khadijah perasaan cinta yang sangat mendalam dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin dalam perjalanan berdagang ke musim itu. Kepanasan unta yang tunduk dan patuh seakan-akan apa ujar Nabi aja perjalanan yang cepat sampai dan mudah seakan-akan kota Makkah dengan negeri Syam itu berdekatan. Padahal kadang-kadang barang minggu, kadang-kadang sampai 1 bulan perjalanan Nabi 1 jam sampai. Nah, setelah mendengar cerita dari Maisarah tadi, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Apa dah bertambah kuat? Kayak tadi si tadi, Maisarah tadi. Nah, Maisarah tadi bertakon, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menaga engkau daripada berkawin? Aku takut nih, biasanya nih, maka pian nih akan singkawinan umur 25 tahun sudah ada singkawinan apa biasanya. Lalu jalan Nabi menjawab, aku tidak punya apa-apa. Ada di sebabnya. Sebabnya Nabi itu waktu abah meninggal akan mewariskan harta benda. Mama Sidin meninggal ada mewariskan harta benda. Ada berkembang. Ya jadi yang lagu dipikir apa? Lagu termiskin di dunia. Bukan apa lagu itu? Namun artis kita hafalnya. Termiskin di dunia. Jadi Khadijah melewati pembantunya nang datanglah lawan Nabi. Kenapa demikian? Di dalam hukum Islam sunat hukumnya kebinaan itu berdatang lawan lakian. Sebenarnya waktu Aminah tuh kawin sama Abdullah. Abdanya Aminah nang berdatang apa Abdullah. Sekarang siapa? Khadijah berdatang lawan Nabi kita. Sunat hukumnya. Kenapa? Kalau kebinaan itu berdatang lawan lakian kau kepilih. Nah, anak bos suatu negara, bosnya orang darahnya seorang. Anak nang bos emas, bos tanah. Nah, kau enggak kepilih. Anak nang kori, anak orang hari ceramah. Anak nang ini awak kepilih bagian ini. Pokoknya sunat awak kepilih. Tapi kalau zaman ini zaman now aja zaman nah kalau zaman sekarang ini mun begini sawah sama lakian ujar dalam TV apa kata mereka. Nah masuk itu apa kata mereka lalu jadi cerita itu satu liputan di sini kritis. Nah begini berkang lawan lakiannya ujar orang kampung apa bila berbeda itu sawah pada lawan lakian ujar orang kampung kamiangan ada talan ujar biar apa talan kamiangan ada dasar sunat kawak pilih. Nah tadi contohnya tadi tapi kalau hari itu kemarin dari itu marahi. Nah marahi enak sekolah di kosi diberi duit aja lu sama juga kosi sama kita masuk baru aja baru jalan jampri. Nah jadi duit orang kenanya dari itu ngaranya meraih. Iya anak jadi sekolah tadi kayaknya ada lain adanya. Sawat juga kosi masa baru aja jalan jampri. Nah sawat itu meraih jaga hari itu. Lalu jar Nabi kita aku ada misi apa-apa. Nah ujar Nabi sadar mimpi ya. Bagaimana kalau ada seorang perempuan seorang begini hendak lawan pria
ayo pian kurangnya ujar nggak bisa elok pokoknya wah serangnya rasanya elok pokoknya rasanya ada kita di kampung ini bunga serangnya itu mas aja tapi perangkatan nah ini RPP-nya kurang aja ada bos perangkatan ada tapi-tapinya tuh bunga serangnya baik Muhammad kaya raya orangnya alim orangnya pujar tapi saya daripada anak tahu sudah tahu Nabi itu gitu padahal kan cuma laki-laki ini kan mau bang pesta orang siapa garang ujar kan tahu ya sudah kabar aja nih kabar jadi tahu jangan Nabi siapa garang nah ujar anak bisa wahai baginda itu adalah Khadijah lalu ujar Nabi sesungguhnya jawaban Nabi aku lihat dari Nabi Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana, terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Khadijah melihat nilainya ini pokoknya terpuji luar biasa. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau dan mereka pun semua setuju maka mendapat keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairul bariyah. Ya Nabi tidak tambahlah begini. Ini jadi Nabi aku minta tembok saya buat apa ujian Nabi saya aku anak musyawarah keluar inilah kita iktibar lawan kita di kampung apabila kita anak kita ada anak berdatang atau anak laki yang berdatang bermusyawarah melaksanakan dulu aku anak lakiannya anak berdatang lawan si anak kayak teman-temannya nanti sebaliknya juga lelakiannya berdatang anak lebihnya musyawarah kita kayak kita ketika ini bagus awal awal ringkasnya mau pada ringkasnya nak nggak lagi punya lambat ke kanan kita kalau bapak boleh gitu sudah nah jadi Nabi kita kawin ringkas kali lalu Nabi kawin nama nikahkan siapa keluarga Nabi juga nama nikahkan keluarga Nabi juga Waraqah bin Naufal ujar Waraqah bin Naufal wahai kaum Quraisy pembesar Quraisy bahwasanya pada hari ini aku kawinkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan maharnya 400 dirham 400 dirham memang kata-kata ini di zaman Rasul sudah ada 400 dirham cuma ini ditambah pamolo ditambah apa uang di apa 400.000 rupiah dibayar tunai. Nah pengarahnya biaya utang ada harapan bayar ini harapan bon sawah bu ini jual bayar separuh nah bayar separuh nih imbahnya kena lo menagih ke anak aku lo ambil ini iya itu macam 3 kali nah kabar kita jadi tunai nah dirinya dibayar tunai nah masalah duit jujuran nah sebagian masyarakat ada yang tahu ada yang tidak tahu orang itu berita kalau anak kita dijurannya perumpamaan 20 juta kalau anak kita nih itu harus menjadi hak anak-anak kita apabila kita biasanya kita kalau dari rumah tangga ini bila perkawinan macam membaiki pelapon membaiki dapuran membaiki batang pelatar macam-macam ini kadang-kadang itu malah kadang-kadang duit jujuran tadi kita pakai nah karena hak ampun anak kita hendaklah kita bagi kepada bila kadang-kadang berdosa kita hukumnya jalin kita. Nah berapa banyak orang yang ada aku nang kayak itu kepada anak apa guru anaknya 20 juta apa pindah anak kayak 5 juta nang 5 juta ini di rumah subhanallah anaknya nang jauh utang mana anak lo ada datang dari Bengkulu ada tempat pura mengalun undangan nih subhanallah pada Quran bisnis ada anak ini juga ada sejuta anak setara nang kedua sejuta foto baik di kamar nang ketiga nyaman kamar supaya jangan jelas kamar tadi nang tampan menyewa pelaminan itu dan sebagainya umpama nih paketnya berarti nang sejutanya nak apa gitu geser agak mandokar hati apa namanya awang awing yang kayak anak selfie juga ini nama kita jangan nyampe
Tidak boleh lagi ujian anak di anak itu harusnya maksudnya abang aja anak yang bakal sakti inang layar apa layar anak layar satu gaya layar apa ya biasanya di Filipina di abang anak semen tahu sapi semen beri orang barat. Nabi kita kawin lawan Khadijah umur Nabi berapa 22 tahun. Jadi ini dia berapa Khadijah 40 tahun 2 kali 3 Nah, tapi Nabi kita waktu kawin umur 25 tahun itu nafsunya dituakan menjadi 30 tahun. Jadi kayak orang tua nafsunya jadi kayak orang tua. Nafsu 40 tahun dianumakan 35 tahun. Ya kemang rakuk. Nah itu. Bahkan waktu ada agama itu dalam keadaan bikron besar dibujangan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sunnah kalau dalam Islam berjujuran awal karena di akhir zaman ujar Nabi kita umatku suci seberatan enak. Corona ini artinya corona tanda-tanda kiamat belum lagi. Di akhir zaman biar Nabi umatku suci seberatan enak. Suci seberatan duit berpindai duit kena amas berpindai semua berpindai. Lalu akhir zaman enak anak perkawinan terus akhir juran lagi sama suci kata sama juran ya jangan. Sebab kawin kada bajulan kada macam anda walaupun biar Nabi jujurannya itu sebingkai utas daripada wasi asal jujuran bah acul betul tak sebutin hadlah jujuran ulun lawan apa ya betul tak di sana merengge boyo tadi asal bah jujuran Nabi. Jadi jujuran apabila ada jujuran itu ada mendatangkan ma'asyiral muslimin termasuk yang pernah berdatang lawan Khadijah ini yaitu Abu Lahab depan celaka lawan Abu Jahal. Abu Lahab lawan Abu Jahal pernah juga mengintai ini si janda kaya raya ini. Makanya sampai mati Abu Lahab lawan Abu Jahal ini sampai mati kada iman. Buktinya apa? Karena damki karena dendam. Jadi gambar-gambarnya kan bagus. Kami biar Abu Lahab wahai Abu Lahab parah lawan Muhammad kenapa sama ada iman? Apa sebabnya? Nah, Abu Lahab tidak Abu Jahal. Sebabnya aku ini kan aku beriman lawan Muhammad karena aku ini kedua udah dendam kenapa? Ujian Abu Lahab karena pada suatu hari pernah aku juga datang lawan Khadijah. Lawan Khadijah pernah berjam raja ini. Tapi ternyata Khadijah menolak cinta. Nah, itu TV itu menolak cinta. Khadijah pun menjadi lawan aku. Mungkin Abu Jahal kurang apa-apa nih. Ya, Pak Cokoban, Sugi Cokoban, ada. Sekalinya kalau Muhammad ini anak anda, Muhammad itu orang fakir, orang miskin aku jadi. Aku jadi Abu Jahal. Tutup jatuh keserita kalau tutup jatuh kesebenjar tuh kalau buat lagi masih tubat kawa aku tubat jatuh pada mendatang aja tuh kalau buat umumnya masih tubat jadi masih awaja di awal tubat jatuh pada boleh lagi aku tubat penjara sama nanti aku udah ada iman dan ikan mana bola ya biasanya ujar Abu Lahab senasib coy udah depan coy itu udah ada kisah yang meramaikan senasib coy aja Abu Lahab karena Abu Lahab pernah juga datang lawan Khadijah mati nah mati berdua itu di antaranya ada pembar ada ma'asyiral muslimin nah ini suatu keadaan barang siapa melazimakan atau membiasakan bahasa lambung bagaimana Khadijah ini pada ketika awalnya tanggal 11 Ramadan awalnya atau jadi pada tiap-tiap tanggal 11 bulan Hijrah sebulan sekali di 11. Nah, lebih afdal lagi kita ada najah. Kuncinya dimanakan sudah niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Mau pulang udah 3 tahun nih, mama pasti Khadijah dia kamu sugih juga, tapi rezeki udah caranya kalau ada pernah aja tenang artinya kalau kesulitan duit, kekagatan duit, atau kelebihan duit kan pernah juga kalau mendatar
ya. Biasa menambil orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ras utiras nang datang hendak waras, nang mahadang hendak beres. Gendak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ras utiras nang datang hendak waras kalau nang mahadang ini hendak beres. Hendak dikarasnya 20.000 tukarkan sidin beres di karena ya kalau orang panas menjadi juga panas di hari itu kan dikarasnya jero misalnya. Nah apa bisa nang baju dikaras orang kering panas. Wah ini lain pulang nyabannya. Bilanya duit nang 20.000 terlambat yang jadi ya waras. 100.000 dikarasnya dibulikin sudah waras sudah. Ras kupiras. Nang datang hendak anak waras, nang hadam, anak tiber aja bang bajalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sini aja lah. Kemudian kita kira-kira pulang ya kalau. Kita lainnya alih harian yang pilihan alih harian ini di sini pun jatuh pada anak yang suginya sini kita kumpul nih orang sugi kan kantung ada kadang gini ya di sini kumpul orang sugi pengaruhnya itulah nang kita berlebihan duit kah orang sugi kan nang ini nah mudah kita diberikan umur panjang sehat dan pulang kita ini kita bertahan sekolah dan kita jaga bisa menghormati atau arwah almarhum yang ada disebutkan di sini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.